Baik, di video yang keempat ini kita akan membahas isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Pertama, kita akan membahas makna dari kata ihsan. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Jibril, di mana malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Dan kapan datangnya hari kiamat? Maka ketika Rasulullah SAW ditanya apa itu ihsan, maka Rasulullah SAW menjawab, kamu beriman kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus yang berhubungan langsung dengan Allah, seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya, maupun ibadah umum yang berhubungan dengan manusia, seperti aktivitas sosial ataupun hubungan muamalah. Untuk ayat ini tidak ada asbabun nuzulnya, yaitu tidak ada sebab-sebab turunnya Al-Quran, karena tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas isi kandungan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 ini. Yang pertama adalah perintah mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak menyekutukannya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang kemarin kita pelajari, wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW ketika Allah meminta atas Bani Israel akan janji yang harus mereka penuhi, yaitu bahwa mereka tidak akan menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melarang mereka beribadah kepada selain Allah, baik itu berupa manusia ataupun berhala. Agama Allah yang dibawa oleh para utusannya semuanya menekankan untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Isi kandungan yang kedua ialah berbuat baik kepada orang tua. Merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anak. Sebab melalui perantara kedua orang tua itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keberadaan diri kita sebagai manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, wabil walidaini ihsana. Setelah Allah menyebutkan tentang hak Allah, lalu disusul dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Di mana berbuat baik kepada orang tua ini adalah suatu amal kebajikan yang tertinggi. Kenapa? Karena melalui kedua orang tualah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Lalu bagaimana kita berbuat kebajikan kepada orang tua? Caranya ialah dengan mengasihi, memelihara, dan menjaganya dengan sempurna, serta menuruti kemauannya selama tidak menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah berbakti kepada ibu dan bapak ialah karena ibu bapak kita telah berkorban untuk kepentingan kita saat kita masih kecil. Dengan penuh perhatian dan kasih sayang, mereka mendidik dan mengurus segala kepentingan kita ketika kita masih lemah, belum tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Selain dari itu, orang tua memberikan kasih sayang yang tidak ada tandingannya. Maka sudah menjadi kewajiban untuk kita berbuat kebajikan untuk membalas kebaikan mereka, walaupun tidak akan terbalas dan terbayar apa yang telah mereka korbankan untuk kita. Kode yang pertama adalah mengabdi. Baik, kita lanjutkan. Isi kandungan yang ketiga ialah berbuat itu tidak hanya terkait ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi melingkupi hubungan sosial kemasyarakatan. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, wadzil qurba wal yatama wal masakini.
Selain berbuat baik kepada kedua orang tua, disebutkan pula hak kerabat atau keluarga dan sanak saudara. Dengan berbuat baik kepada sanak saudara kita, maka akan memperkuat tali silaturahim. Karena berbuat baik atau kebajikan kepada karib kerabat adalah faktor yang memperkuat tali persaudaraan di antara kaum kerabat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula hak orang-orang yang memerlukan bantuan, seperti orang miskin ataupun anak yatim. Berbuat baik kepada anak yatim dengan cara apa? Yaitu mendidiknya dengan baik dan memelihara segala hak-haknya. Salah satu yang bisa kita lakukan ialah dengan cara menyantuni mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata yatim ini lebih dulu daripada kata orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin itu dapat berusaha sendiri untuk mencari makan, sedangkan anak yatim dikarenakan masih kecil belum sanggup untuk bisa berusaha sendiri. Isi kandungan selanjutnya ialah bergaul dengan sesama manusia harus mengedepankan sopan santun dan akhlak mulia. Sebagaimana disebutkan, wa qulu linnasi husna. Maka bergaullah, maka berbicaralah, maka katakanlah kepada manusia dengan cara yang baik. Yaitu dengan menggunakan kata-kata yang santun, yang lembut, dan juga dengan akhlak yang mulia tentunya. Isi kandungan yang kelima ialah harus ada keterkaitan antara dimensi ritual dan dimensi sosial. Artinya, beragama itu harus dihayati dan diamalkan. Sehingga semakin kuat iman seseorang, harus semakin baik akhlak dan budi pekertinya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Allah menyandingkan kata zakat ini dengan kata salat. Ya, berarti ada maksud tertentu di mana salat merupakan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tunduk daripada kebesaran dan kekuasaannya. Sedangkan zakat berhubungan dengan kemaslahatan umat. Maka selain hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu baik, maka hubungan dengan manusia kita juga harus baik. Selanjutnya, isi kandungan yang keenam ialah larangan mengikuti sikap umat terdahulu yang banyak melakukan pembangkangan, berpaling, dan mengingkari ajaran yang dibawa Rasulnya. Tentu sikap seperti ini jangan sampai menimpa umat Islam. Sebagaimana disebutkan, summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Ayat ini menunjukkan kebiasaan dan kesukaan mereka yang tidak mentaati petunjuk dan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tersebarlah kemungkaran dan turunlah azab kepada mereka. Baik, selanjutnya adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan ayat. Pertama, ialah mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita beribadah dengan baik, maka kita juga harus bisa berhubungan dengan sesama manusia dengan baik pula, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, terus menebarkan kebaikan baik kepada karib kerabat maupun mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, seperti anak-anak yatim ataupun fakir dan miskin. Yang kedua ialah saat menasihati, gunakanlah tutur kata yang santun, sopan, dan berakhlak mulia. Hindari nasihat yang tidak sopan dan tidak pantas untuk dilakukan. Ketika kita ingin menegur, menasihati teman kita, maka gunakanlah kata-kata yang baik. Maka tegurlah dengan lembut, yang insya Allah nasihat kita, teguran kita bisa juga diterima dengan baik. Baik itu kepada teman-teman kita, baik kepada adik kita, kepada kakak kita, ataupun terhadap orang-orang yang ada di keluarga kita. Yang ketiga adalah membalas kebaikan melebihi kadar yang diterima. Berbuat baik
bukan ingin dipuji atau ria, dan bukan pula untuk mengharapkan pamrih. Ketika kita dikasih misalnya 1 duren, maka ketika kita punya rizki, kita balas dengan 2 duren, kita berikan kepada dia. Ketika kita dikasih 1 kambing, ketika kita punya rizki, maka kita bisa memberikan 2 kambing kepada mereka. Maka itu merupakan salah satu akhlak daripada orang-orang soleh, dengan memberikan kebaikan melebihi apa yang ia terima. Selanjutnya ialah mau berbagi kebahagiaan dan peduli terhadap penderitaan sesama, kaum duafa dan siapapun yang membutuhkan. Nah, di masa seperti ini, bagi kita yang memiliki rizki lebih, maka ulurkan tangan kita, maka bagikan rizki kita. Tidak perlu banyak, sedikit pun itu sangat membantu. Yang penting ikhlas dan ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menghindari sikap yang mementingkan diri sendiri sementara melupakan kondisi sosial di sekitarnya. Nah, kita juga sebagai umat Islam yang baik harus memiliki sikap simpati dan empati, ya, yang harus melihat kondisi yang ada di sekitar kita. Kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi kita harus menjadi makhluk sosial yang baik. Yang terakhir adalah berusaha tetap menyebarkan kebaikan untuk sesama tanpa melihat adanya perbedaan latar belakang dan status sosial seseorang. Itulah sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan ayat. Mudah-mudahan kita yang belajar tentang ayat ini dapat menerapkan apa yang terkandung atau apa yang dimaksud daripada Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Untuk kode yang kedua adalah masyarakat. Kode yang kedua adalah masyarakat dan kode yang ketiga adalah kebahagiaan. Itulah yang dapat Bapak sampaikan untuk video yang keempat ini. Selanjutnya kita akan membahas hadis yang menerangkan tentang menyebarkan kebaikan melalui ihsan di video selanjutnya. Silahkan disaksikan.